Halo, selamat pagi anak-anak Miss. Baik, hari ini kita lanjutkan pelajaran matematika kita, yaitu tentang menyelesaikan soal cerita dengan perkalian bilangan. Nah, untuk perkalian bilangan, hari Selasa kemarin sudah kita pelajari bagaimana cara mengerjakan perkalian bilangan, baik dengan cara bersusun panjang, boleh juga dengan cara bersusun pendek. Nah, di sini kita akan menyelesaikan soal cerita dengan menggunakan perkalian bilangan yang sudah kita pelajari itu. Nah, di sini Miss berikan dua contoh. Contoh yang pertama, ada sebuah cerita. Siti pergi ke peternakan ikan mas. Ia melihat ikan mas dalam 5 ember. Setiap ember berisi 300 ekor ikan mas. Nah, pertanyaannya adalah berapa banyak ikan mas semuanya? Nah, jadi ketika ada soal cerita yang seperti ini, kita diajak untuk berimajinasi. Berimajinasi maksudnya kita langsung membayangkan. Misalkan bayangkan kamu adalah Siti. Jadi bayangkan kamu pergi ke peternakan ikan, melihat ikan mas di dalam 5 ember. Nah, ember yang pertama berisi 300, yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, jadi ada 5 ember berisi masing-masing 300 ekor. Nah, yang ditanya adalah berapa banyak ikan mas semuanya. Boleh kita bantu dengan sebuah gambar juga. Misalkan ini ember yang pertama yang berisi 300 ekor, tambah ember yang kedua, tambah ember yang ketiga, tambah ember yang keempat, tambah ember yang kelima. Nah, kalau di dalam bilangan kita buat seperti ini. 300 tambah 300 ember kedua, tambah 300 ember ketiga, tambah 300 ember keempat, tambah 300 ember ke-5. Nah, kalau penjumlahan berulang yang seperti ini itu disebut dengan perkalian. Ya, perkalian adalah penjumlahan berulang. Jadi bisa kita selesaikan dengan cara perkalian bilangan supaya lebih mudah mengerjakannya. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Nah, ada berapa kali pengulangankah angka 300-nya? Ada 5 kali. Nah, angka yang diulang yaitu 300. Jadi 5 dikali 300. 5 dikali 300 ini bisa kita kerjakan dengan cara bersusun pendek. Nah, 300 dikali 5. Kenapa 5-nya di bawah? Karena bilangan 5 itu lebih sedikit daripada 300, supaya lebih mudah kita mengalihkannya. Karena 5 dikali 300 itu sama saja dengan 5 dikali 300 dikali 5. Nah, untuk langkah-langkah mengalihkannya, jangan lupa yang pertama kita mulai dari sebelah kanan. Nah, yang 5 kita kali 0, 5 kali 0, 5 kali 3. Diingat ya. Oke, kita mulai perkaliannya. 5 dikali 0 hasilnya 0. 5 dikali 0 hasilnya 0. 5 dikali 3 hasilnya ya 15. Jadi 300 dikali 5 hasilnya 1500. Nah, jadi keseluruhan ikan yang ada di dalam 5 ember itu adalah berjumlah 1500 ekor. Oke. Contoh yang kedua. Sebuah toko ikan memiliki 6 akuarium. Setiap akuarium berisi 37 ekor ikan koki. Nah, pertanyaannya, berapa banyak ikan koki semuanya? Nah, coba kita bayangkan. Sebuah toko ikan memiliki 6 akuarium. Masing-masing akuariumnya berisi 37 ekor. Nah, boleh kita buat dalam bentuk gambar. Akuarium yang pertama, tambah akuarium yang kedua, yang ketiga, 4, 5, dan 6. Nah, ini beginilah bentuknya dalam bentuk gambar. Nah, bagaimana dia dalam bentuk bilangan? Akuarium pertama isinya 37 ekor. Tambah 37, tambah 37, tambah 37, tambah 37, tambah 37. Nah, penjumlahan berulang. Sudah dapat penjumlahan berulangnya. Nah, berapa kali pengulangan dia? Ada 6 kali pengulangan. Nah, yang diulang adalah bilangan 37. Jadi 6 dikali 37. Nah, bisa kita kerjakan dengan cara bersusun pendek. 37 dikali 6 sama dengan 6 kali 37 ya. Nah, kita mulai dari sebelah kanan. Ingat ya, penyimpanan yang disimpan adalah puluhannya, yang kita tulis adalah satuannya. Nah, kita mulai.
6 dikali 7 hasilnya ya 42. Nah, berarti 42 satuannya adalah 2, puluhannya adalah 4. Kita simpan boleh di sebelah kanan. Ingat nanti ya yang disimpan. 6 dikali 3 hasilnya 18 tambah 4 22. Nah, jadi 37 dikali 6 hasilnya 222. Jadi keseluruhan ikan yang ada di dalam akuarium, seluruh ikan yang ada di ke-6 akuarium ada berjumlah 222 ekor ikan. Nah, jadi begitulah cara untuk menyelesaikan soal cerita dengan menggunakan perkalian bilangan. Kita boleh tidak harus dengan cara menggambar dulu baru kita buat penjumlahan berulangnya. Boleh kita berimajinasi, bisa kita bayangkan saja berapa akuarium atau berapa tempat dan berapa jumlah ikan atau barang yang ada di dalam tempat itu yang kita kalikan. Jadi silahkan berlatih di rumah dengan tugas yang sudah Miss berikan. Boleh kamu gambar atau boleh juga langsung kamu tulis penjumlahan berulangnya dan hasil perkaliannya. Jika ada yang kurang paham, boleh ditanyakan kepada Miss. Oke? Terima kasih.